Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Oke, bentar ya, saya cari ininya dulu. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang penetapan harga jual. Ya, jadi minggu depan, Senin depan itu kita di psikologi ujian harian ya, ulangan harian. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang penetapan harga jual. Jadi untuk penetapan harga jual, yang pertama indikator yang diharapkan adalah menganalisis komponen penentuan harga jual produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan memahami metode penentuan harga jual produk ya dari usaha kerajinan. Nah, yang pertama kita lihat dari pengertian harga menurut para ahli. Nah, sebelum pengertian harga menurut para ahli, Putri Dini, menurut kamu harga itu apa? Nilai tukar dari sebuah benda, Mem. Nilai tukar dari sebuah benda dengan, kan ada sistemnya, kalau menurut kamu hanya nilai tukar suatu benda gitu. Nilai tukar nilai suatu benda, Mem. Oke, nilai tukar terhadap suatu benda. Siapa lagi nih ya yang Monica. Iya, Mem. Menurut kamu harga itu apa? Harga itu sebuah tetapan terhadap barang yang dijual belikan, Mem. Oke. Jadi masing-masing pasti punya pendapat ya, dan pendapat kamu itu benar. Putri Dini juga benar. Jadi untuk pengertian harga dari para ahli, yang pertama itu menurut Kotler dan Keller, harga itu salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Jadi di sini harga itu merupakan salah satu ukuran ya untuk dari segi aspek pemasarannya ya. Maka di sini harus mendapatkan penghasilan ya, baik dia dari fitur produknya, saluran, ya bahkan komunikasi itu membentukkan lebih banyak waktu. Jadi harga itu masuk semua elemen yang ada untuk dijadikan pendapatan. Nah, menurut Ciptono ya harga itu merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya. Ya, jadi di sini ditukarkan untuk memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa. Jadi di sini nilai tukar untuk memiliki sesuatu. Menurut Jaslim Saladin, harga itu merupakan sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk ataupun jasa. Ya, jadi sebagai alat tukar. Kemudian basis swasta. Jadi di sini kalau dia menyatakan harga itu merupakan jumlah uang ya ditambah beberapa produk kalau mungkin. Nah, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Jadi harga itu biasanya terbentuk melalui banyak proses ya. Jadi penetapan harga ini tidak sembarangan. Mulai dari pembelian bahan baku, mulai dari tenaga kerjanya, produksinya, alatnya, segala macamnya, itu semuanya akan dihitung dalam satu produk sehingga dapat menentukan harga. Jadi harga itu tidak sembarangan membuatnya, karena semuanya harus
secara terperinci apa saja yang dikeluarkan biayanya untuk menghasilkan produk tersebut. Baru bisa kita menentukan harga. Nah, jadi harga itu merupakan elemen bauran ya. Jadi di sini untuk penetapan harga biasanya orang menggunakan sebuah strategi ya untuk membentuk sebuah konsentrasi dari peraturan ataupun persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Oke, kita lihat dari peranan harga. Peranan harga itu ada 3 ya. Ada yang berperan sebagai bagi perekonomian, bagi konsumen, bagi perusahaan. Nah, kalau di bagian perekonomian ya, untuk di bagian konsumen, di bagian perekonomian, harga itu sangat mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Jadi dari segi perekonomian itu akan diperhatikan dari segi tadi tenaga kerja, kemudian upah sewanya, kemudian bunga, dan laba atau yang disebut dengan faktor produksinya. Nah, sehingga di sini harga itu merupakan regulator ataupun peraturannya ya, peraturan dasar dalam sistem perekonomian ya, dan berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi ya, seperti tenaga kerjanya, kemudian tanah, dan entrepreneurship-nya atau kewirausahaannya. Itu dari segi peranan harga dilihat dari untuk bagi perekonomian. Yang kedua, bagi konsumen. Kalau bagi konsumen ini merupakan sebuah suatu ukuran yang bagi konsumen itu biasanya mayoritas kalau konsumen ditanya tentang harga ya itu agak sensitif gitu. Apalagi ketika memakai suatu produk ditanya harganya berapa gitu. Itu agak sensitif bagi konsumen. Kenapa? Karena konsumen tidak ingin diketahui berapa harga barang yang dikenakannya. Jadi di sini biasanya bagi konsumen itu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti citra, merek, kemudian lokasi toko, layanan, nilai ataupun value dan kualitas yang ada. Jadi biasanya bagi konsumen ini harga itu kalau kita tanya sangat sensitif. Tetapi kalau dia bagi produsen ya harga itu ya kalau bisa dibilang berapa. Tapi kalau konsumen tidak. Karena itu merupakan pencitraan bagi konsumen. Kalau misalnya, siapa ini ya? Saya tanya dulu. Rido Sejahtera, ada? Rido? Kamar mandi mem tadi. Oh, kelas 1 HP gitu? Oke, Miranda Siregar. Ya mem. Nah, Miranda Siregar, kalau kamu misalkan menggunakan pakaian yang baru kamu beli, itu kira-kira kalau ditanya temanmu berapa harganya, kamu ngasih tahu tidak? Enggak mem. Enggak. Karena apa? Gengsi. Bener nggak? Ya mem. Iya. Jadi biasanya kalau bagi konsumsi itu harga itu sangat sensitif sifatnya. Ya. Karena tapi kalau misalnya harganya mahal, bermerek, itu biasanya mereka kalau yang kita nggak pakai KW-an ya, tidak pakai yang palsu, itu biasanya justru ini harganya sekian gitu, bangga. Tapi kalau kita pakai yang sekedar tetapi ternampak mewah, itu biasanya kita lebih bagus menutup diri untuk menyatakan harganya. Itu hukum alam biasanya untuk konsumen. Oke, nah kemudian kita lihat dari bagi perusahaan. Kalau untuk bagian perusahaan sendiri itu biasanya merupakan faktor utama dari bagi permintaan atas produk yang bersangkutan. Jadi harga ini merupakan faktor utama mereka untuk bersaing ya di pangsa pasar. Karena apa? Karena dengan harga kita berani membuat harga yang berbeda dengan perusahaan lain dengan jenis produk yang sama,
itu akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dari harga yang mereka berikan kepada produk yang sudah mereka ciptakan. Jadi biasanya berbanding terbalik jika bagi perusahaan ataupun bagi konsumen. Kalau bagi konsumen itu sangat sensitif, tapi kalau bagi perusahaan itu adalah faktor utama agar konsumen bisa mengetahui berapa harganya sehingga perusahaan bisa bersaing di pangsa pasar dengan perusahaan yang lain. Jadi itu ada peranan harga dari 3 aspek bagi perekonomian, konsumen, dan perusahaan. Nah, sekarang kita lihat dari tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yang pertama itu kalau kita lihat dari memaksimalkan penjualan dan penetrasi pasar. Jadi kalau bagi penjualan dan penetrasi pasar, berarti di sini perusahaan itu harus mampu menarik perhatian konsumen yang menjadi target pasar mereka. Jadi mereka harus bisa menarik perhatian. Kemudian perusahaan juga harus dapat menetapkan harga yang rendah ya dari barang-barang ataupun produk-produk yang sama dari perusahaan yang lain sehingga harga ini merupakan faktor untuk mendorong dalam meningkatkan permintaan yang akan datang. Jadi disinilah kunci harga. Kemudian mempertahankan kualitas pelayanan. Nah, maksudnya di sini adalah dengan pelayanan mereka mampu mempertahankan target penjualannya dan pesaing bisnis. Jadi di sini pelayanan juga sebenarnya tanpa kalian sadarin itu juga mempengaruhi harga ya dari segi pelayanan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kualitas pelayanan, biasanya orang walaupun agak mahal sedikit karena pelayanannya bagus, maka konsumen lebih suka belanja di produk tersebut daripada kualitas pelayanan yang buruk. Jadi harga juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan. Jadi di sini dengan memaksimalkan harga ya dengan menetapkan harga, maka di sini mereka dapat memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh dari produk yang mereka jual. Jadi di sini mereka dapat mencapai penjualan yang tinggi untuk memaksimalkan keuntungan dengan penetapan harga. Jadi itu salah satu tujuan dari penetapan harga. Nah, kita lihat kalau menurut hari ini, tujuan penetapan harga itu yang pertama mencapai penghasilan atas investasi. Ya, karena dengan adanya penjualan kita pasti memperoleh laba ataupun penghasilan. Kemudian kestabilan harga. Harga itu kalau bisa tidak naik turun. Jadi misalkan dalam periode tertentu harga itu bisa tetap. Makanya harus diprediksi dalam jangka panjang. Kemudian mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Nah, itu tadi salah satu adalah mempertahankan kualitas dari pelayanan. Kemudian menghadapi atau mencegah persaingan. Jadi ketika kita menghadapi bahkan persaingannya sangat ketat, kita harus bisa memaksimalkan penjualan kita. Dengan cara apa? Ini tadi kestabilan harganya, kemudian kualitas pelayanannya, agar konsumen tetap bertahan untuk mengkonsumsi produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Karena ketika kita sudah tetapkan harga, maka di dalam produk tersebut sudah ada keuntungan. Jadi tidak harga modal, itu semua sudah diperhitungkan dan laba. Biasanya laba itu diperhitungkan berapa persen dari modal yang ada. Agar ketika barang tersebut kurang laku, tetap tidak mengalami kerugian minimal balik modal ataupun break even point-nya terjadi.
Nah, kemudian kita lihat metode penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Jadi berdasarkan biaya, maka di sini yang dilihat adalah aspek penawarannya. Biasanya kalau biaya makin tinggi, maka harga produk juga makin besar. Kemudian untuk penetapan harga ya berdasarkan biaya, ini produksi dan juga biaya pemasaran produk yang selanjutnya akan ditambah dengan jumlah-jumlah tertentu di sini untuk menutupi biaya langsung, biaya overhead serta laba. Jadi kalau biaya langsung itulah biaya bahan baku, tenaga kerja yang memang langsung terlibat dalam produk tersebut. Kalau biaya overhead itu biasanya biaya tambahan, biaya listrik, air, dan lain sebagainya, serta labanya. Jadi penetapan harga ini harus sudah mencakup keseluruhannya, sehingga dalam satu produk memperoleh berapa keuntungannya ataupun labanya. Nah, kemudian penetapan harga berdasarkan pesaing ataupun kompetitor. Nah, kalau dilihat dari pesaing, maka dalam penetapan harga ya, ini merupakan kita lihat dulu dari harga pesaing kita sebagai acuannya, sebagai referensinya ya. Nah, biasanya kalau kita sudah lihat persaingan harga yang ada di pasar dengan produk yang kita buat, minimal itu harganya sama dengan produk lain. Ya, sehingga bagaimana caranya konsumen tetap bertahan. Kalau kita buat harga lebih tinggi, minimal sedikit lebih tinggi dengan kualitas yang jauh lebih baik. Jadi biasanya ada strategi harga yang memang sudah dirancang agar konsumen tetap bertahan di produk yang kita olah. Nah, kemudian ada penetapan harga berdasarkan permintaan. Jadi penetapan harga berdasarkan permintaan biasanya di sini menggunakan price value ya, price sensitivity serta perceived quality ya. Jadi di sini mereka menggunakan nilai harganya, nilainya berapa? Ada semuanya. Kemudian price sensitivity ini biasanya harga yang memang dibuat tetapi tidak konsumen tidak secara keseluruhan mengetahui biaya-biaya yang ada dalam membuat produk tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai harga ya, maka di sini dilakukan tadi sensitivity ya, master atau PSM ya. Nah, di sini biasanya konsumen diminta agar memberikan pernyataan mengenai harga. Apakah ia murah ataupun mahal, itu tergantung dari komentar dari konsumen ya. Nah, sehingga di sini kita juga bisa menentukan berapa harga yang bisa kita buat dalam suatu produk. Nah, kemudian strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang pertama adalah pengertiannya ya, strategi penetapan harga ini merupakan proses perusahaan dalam mengklasifikasikan dan menggolongkan produk yang dihasilkan, baik itu produk baru maupun produk yang sudah beredar. Biasanya dalam penetapan harga ini, strategi yang sering dibuat itu baik dari segi perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Ini harus semuanya diprediksi dari awal. Mulai dari perkenalan konsumen, bagaimana harganya, kemudian mengalami pertumbuhan, sampai tingkat kematangan, bahkan sampai mengalami penurunan di masa berapa tahun kemudian. Karena biasanya pengkonsumsi ada kalanya mengalami titik jenuh dan menginginkan suatu yang baru. Nah, kita lihat dari strategi penetapan harga pada produk baru. Ya, ada yang disebut dengan harga mengapung ataupun skimming price. Jadi
skimming price ini biasanya memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum. Nah, pada umumnya kalau harga mengapung ya, ini biasa disebut juga dengan pendekatan skimming. Berarti pendekatan ini biasanya lebih efektif jika terdapat perbedaan antara harga atas aspek tertentu. Jadi di sini dilihat dari perbedaan harga dari pesaing, ya. Nah, sehingga di sini untuk mengetahui penetapan harganya, maka perlu dilakukan proses produksi secara massal ataupun secara besar agar bisa bersaing harga dengan produk yang lain. Jadi di sini biasanya dilihat dulu harga dari pesaingnya. Kalau misalnya kira-kira untuk menyamakan harga dari pesaing, maka harus dilakukan strategi yaitu memproduksi produk secara massal. Kemudian harga penetrasi. Kalau harga penetrasi ini berarti memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Nah, biasanya di sini kita lihat dulu kondisi pasarnya. Kalangan konsumennya bagaimana, ya. Nah, biasanya kalau untuk ini cenderung lebih sensitif sih tentang harga. Karena kita harus butuh penetrasinya harus lebih rendah. Kenapa? Karena harus bersaing dengan produk lain. Jadi lebih sensitif dia untuk penentuan harganya. Nah, kemudian kita lihat dari strategi penetapan harga produk yang telah beredar. Nah, kalau dari segi tahap pertumbuhan, nah disinilah biasanya tahap-tahap yang paling sulit untuk mengembangkan produk karena harus benar-benar memproduksi dan benar-benar mempunyai strategi penjualan untuk mengalami tahap pertumbuhan tersebut. Nah, ciri-ciri dari tahap pertumbuhan, penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Berarti ketika kita sudah memasarkan barang dan diterima oleh konsumen, maka pasti ada pesaing yang membuat produk yang sama ketika produk yang kita jual itu mengalami peningkatan penjualan. Kemudian saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Nah, ini salah satu strategi agar produk kamu tetap laku, agar tidak lari lagi konsumen ke produk yang lain walaupun produk itu sama. Kemudian pertumbuhan yang melambat ya, kalau ini berarti strateginya yang harus lebih ditingkatkan. Kemudian biasanya cenderung dengan menurunkan harga ya, atau bisa jadi dengan memberikan diskon dan lain sebagainya agar bisa tetap meningkatkan penjualan. Nah, kemudian tahap kematangan. Biasanya kalau di sini pertumbuhan sudah dilewati, maka ada tahap kematangan. Berarti kalau tahap kematangan ini setelah penjualan kita sudah memang di atas rata-rata, kita sudah mantap untuk melanjutkan produksi gitu. Jadi di sini tahap kematangan lebih fleksibilitas tentang harga ya. Kemudian biasanya untuk tingkat kematangan ini konsumen jauh lebih mengenal ya, lebih mengenal produk kita gitu. Jadi biasanya dengan satu nama produk itu akan ketika tahap kematangan pada umumnya konsumen sudah mengenal produk yang kita tawarkan. Tidak lagi perlu untuk mempromosikan segala macamnya karena sudah di tahap kematangan, sudah terkenal. Nah, kemudian ada tahap penurunan. Disinilah sering terjadi perusahaan bangkrut ataupun gulung tikar gitu. Kenapa? Karena di sini biasanya terjadi yang pertama itu biasanya disebabkan oleh kualitas produk yang menurun atau harga barang yang naik jauh lebih mahal dibanding pesaing yang lain. Kemudian tahap penurunan biasanya
dikarenakan lagi faktor banyaknya pesaing-pesaing yang ada. Nah, tidak adanya inovasi terbaru dengan produk tersebut, sehingga ketika muncul pesaing yang lain mempunyai inovasi yang lebih bagus, konsumen akan lari ke produk yang baru. Jadi biasanya di sini tahap penurunan inilah tahap hati-hati dan harus mengganti strategi bagaimana caranya untuk meningkatkan harga penjualan kembali. Ya, biasanya ada diskon, ya, pemotongan harga. Itulah biasanya karena untuk menarik perhatian konsumen kembali. Kemudian harganya biasanya dipertahankan, tetapi kualitasnya yang diturunkan sedikit. Jadi ini yang biasanya sering terjadi, ya. Kemudian promosinya juga pengeluarannya akan diminimkan. Jadi tidak sehebat ketika kita mempromosikan pada saat masa pertumbuhan. Nah, itulah strategi penetapan harga pada produk yang sudah ada. Biasanya 3 tahap ini sering dilalui oleh perusahaan apabila perusahaan tidak mempunyai inovasi. Tapi kalau perusahaan terus mempunyai inovasi, maka dia lebih sering di tahap kematangan ini. Tahap penurunan itu jauh akan terjadi karena dia selalu mempunyai inovasi terbaru. Oke, untuk penetapan harga hanya itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Nak? Nggak ada, Mem. Sudah bisa dipahami? Insya Allah, Mem. Oke. Oke, jadi untuk tugas kuisnya silahkan nanti dikerjakan di psikologi ya, Nak. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.